Shalom jemaat yang terkasih. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri dengan mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 4 hingga 6 yang berbunyi demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memasuki rumah Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal dan bersaat teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali ke rumah Tuhan, untuk beribadah memuji nama Tuhan. Yang menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan sendiri hadir dan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu, melalui lagu puji-pujian. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni kami jikalau sepanjang minggu ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami melakukan dosa dan kesalahan. Kami mohon Tuhan mengampuni, menyucikan setiap kami. Supaya sekali lagi karena pengampunan, karena kasih karunia Tuhan, kami dilayakkan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih,
Kita ada hari ini, semuanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang selalu tercurah bagi setiap kita. Walaupun pergumulan dan tantangan hidup kerap hadir, namun hari demi hari yang kita jalani tak pernah lepas dari kasih setia dan perlindungan Tuhan. Bagaikan pelangi yang hadir sehabis hujan, demikianlah indahnya kasih Tuhan yang kita rasakan sepanjang kita hidup. Mari nyatakan rasa syukur kita dengan memujikan indahnya kasih Tuhan. Singer akan menyanyikan terlebih dahulu dan marilah kita mengambil momen ini untuk mengingat kembali setiap kebaikan yang sudah kita rasakan di dalam hidup kita. Indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari bersama-sama kita pujikan dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami ada hari ini Tuhan hanya karena Engkau. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menebus hidup kita yang dahulu mati karena dosa. Hubungan kita dengan Bapa di sorga telah dipulihkan dan setiap kita yang percaya kini menjadi pewaris kerajaan Allah. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menjadi jaminannya melalui darahnya yang kudus dan mulia. Mari kita puji dan masyurkan namanya. Jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari serahkan diri penuh kepada Tuhan. Bersama kita puji. Letakkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Mari masyurkan namanya. Masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan Engkau Tuhan. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku
sebagai manusia berdosa, kita tak dapat menemukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang amat menyayangi dan mencari kita, kita tak akan pernah dapat kembali menjadi anaknya. Dia tahu segala sesuatunya, bahkan sebelum kita dibentuk. Dia menunggu pertobatan setiap kita. Mari kita sambut kasih Tuhan yang teramat besar, dan kita mau ikut kehendak-Nya dan memuliakan namanya selalu. Bersama-sama kita pujikan, Kau menunggu hidup.
dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biarlah seluruh nafas kami, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Ya Tuhan, biarlah seluruh nafas kami memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau. Kita semua punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menggenapi setiap janjinya. Jangan menyerah dalam menghadapi setiap percobaan hidup, sebab seluruh hidup kita ada di dalam genggaman kuat tangan Tuhan. Mari percaya akan kuasanya dan menerima kemenangan daripadanya. Bersama kita mau nyatakan iman kita dengan memujikan Tuhan yang besar. Dan kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui penginjil Hengki. Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, sungguh Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup menolong setiap kami yang mengalami berbagai masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Pada pagi hari ini kami kembali membaca merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus menolong kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, berikan kami iman untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup ini. Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan ini dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Jikalau hari ini kita masih bisa beribadah bersama, melayani bersama, semua karena anugerah Tuhan. Karena semata-mata adalah kasih karunia yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Saat ini kita akan melihat ya satu bagian firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 5 dengan tema kita hari ini bertobat atau binasa. Kita lihat di sini firman Tuhan berkata, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Kemudian ayat 2 dan 3. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib ini itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kemudian, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal-hal di luar dugaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan bisa saja terjadi. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tragis bisa saja terjadi di atas kehidupan setiap orang. Dan seringkali kita tidak mengerti mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Ada peristiwa-peristiwa buruk terjadi karena kelalaian manusia, tidak mengikuti aturan atau disiplin sehingga mereka mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Tetapi juga ada orang yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dia dengan baik, hidup dengan benar, tetapi dalam kehidupannya masih mengalami juga berbagai permasalahan, kesulitan, bahkan penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti seorang yang bernama Horatio Spafford, dia penulis lagu yang biasa kita nyanyikan di dalam KPPK kita, nyamanlah jiwaku, ya. Di sana katakan ketika kita menghadapi tantangan kesulitan, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap ada bersama kita, dan karena penyertaan Tuhan, Tuhan beri kekuatan sehingga dia berkata meskipun hidup yang sulit tapi bisa menemukan kelegaan, nyaman di dalam Tuhan. Saudara, ini yang dia alami dalam kehidupan. Apa yang dialami oleh Horatio ini? Horatio ini sebenarnya ada seorang yang percaya, seorang pengusaha, seorang pengacara yang setia kepada Tuhan. Bahkan dia juga melayani Tuhan. Tapi apakah yang dialami dalam hidupnya? Di dalam kisah hidupnya dia mengalami hal dikatakan pada tahun 1870 dia mempunyai seorang putra dan putranya meninggal karena sakit demam. Ya memang waktu itu mungkin kedokteran belum maju ya, sakit demam dan meninggal. Kemudian di setahun kemudian 1871 dia mengalami kebangkrutan di dalam usahanya karena kebakaran besar yang terjadi di Chicago. Sehingga saudara, kalau kita yang alami hal seperti ini, bagaimana respon reaksi kita? Saya pikir kita juga susah. Kita mungkin juga bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan hal yang tidak menyenangkan ini terjadi dalam kehidupanku? Bukankah saya seorang anak Tuhan,
yang sungguh-sungguh percaya dan mau mengikut Tuhan, tapi Tuhan kadang juga membiarkan hal sebegitu terjadi seperti dalam kehidupan Horesio ini. Kemudian dikatakan pada tahun 1873 dia bangkit kembali dan kemudian dia dengan istri dan 4 orang anak akan berlayar ke Eropa. Waktu itu mereka naik kapal ya, karena tahun-tahun itu orang kebanyakan naik kapal ke sebuah tempat baru ya. Mereka ingin berlibur ke sana, tetapi karena dia ada sesuatu hal yang belum selesai dalam bisnisnya, dia tunda, dia tidak bisa berangkat. Dan istri dan 4 putrinya, dia masih ada 4 putrinya berangkat menuju ke Eropa. Tapi apa yang terjadi? Katakan kapal mereka yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal lain. Dalam waktu yang singkat kapal itu tenggelam. Lalu dikatakan ke-4 putrinya tewas di dalam tragedi itu. Kecuali si istrinya masih hidup. Saudara, saya percaya ya Horatio Spafford ini dia pasti sangat sedih. Dia juga bergumul, ya anak laki sudah mati, usaha sudah bangkrut, dia bangkit kembali, sudah mulai baik. Tiba-tiba di dalam perjalanan istri dan 4 orang anaknya, 4 putrinya meninggal lagi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, lalu dia menyusul ya ke sana untuk bertemu dengan istrinya yang selamat. Di dalam perjalanan dia melewati tempat di mana anaknya tenggelam. Tiba-tiba di sana dalam pergumulannya Tuhan menyentuh hatinya. Lalu dia merasakan suatu ketenangan ya, meskipun kepahitan, meskipun ada penderitaan, tapi ada tangan Tuhan menjamah dia. Dia menulis lagu ini ya, nyamanlah jiwaku ya. Saudara yang dikasih Tuhan, liriknya berkata bahwa dia yakin meskipun menghadapi tragedi besar, penderitaan dalam hidup, jiwa bisa tetap tenang karena tetap ada kasih karunia Tuhan. Kemudian dikatakan dia akhirnya peroleh seorang putra lagi. Tetapi tahun 1880 dalam kisah hidupnya dikatakan putranya yang baru 4 tahun itu juga akhirnya meninggal. Ya, kenapa kita tidak tahu. Ya, ada hal-hal juga sering kali terjadi dalam hidup ini yang kita tidak temukan ya jawabannya saat ini. Seperti kalau kita ingat di dalam Alkitab dikatakan ada seorang yang bernama Ayub ya. Ayub adalah orang yang saleh dikatakan firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia dan percaya kepada Tuhan dan hidupnya diberkati Tuhan. Tahu-taunya ya di dalam waktu yang singkat, dalam sekejap Ayub kehilangan semua harta bendanya, bahkan juga anak-anaknya. Dia kehilangan 10 orang anak. Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub juga tidak mengerti waktu itu apakah yang dia lakukan. Mungkin ada kesalahan sehingga Tuhan membiarkan hal ini terjadi. Ayub ketika terus mengintrospeksi, menyelidiki kehidupannya, tapi dia tahu dia tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Tapi mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi di dalam kehidupannya? Maka datanglah teman-teman Ayub. Teman Ayub itu berkata, Ayub karena pasti kamu berbuat dosa. Kenapa? Karena dalam konsep mereka orang yang setia, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup benar pasti diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka berkata kalau Ayub hari ini kami mengalami tragedi ya, penderitaan seperti ini pasti kamu berbuat dosa, maka kamu dihukum oleh Tuhan. Bukankah konsep ini seringkali juga ada di dalam kehidupan kita? Ketika orang mengalami kesulitan, ketika orang mengalami musibah, ketika orang mengalami hal yang tragis, kita kadang berpikir pasti dia berbuat dosa. Kasih hidupnya jahat, rusak, makanya dihukum Tuhan, kapok. Itu yang seringkali kita pikirkan di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, tidak selalu orang mengalami penderitaan hidup karena dosa. Memang ada orang yang mengalami karena perbuatannya yang berdosa mengakibatkan dia mengalami kesulitan, bahkan juga hal-hal musibah atau sakit penyakit ya lain sebagainya. Ada seperti itu. Tetapi tidak semua penderitaan yang dialami manusia karena dosa spesifik atau yang dia dilakukan. Bisa saja orang lain yang berbuat dosa, kita yang kena masalah ya. Bisa juga seperti itu.
kita melihat ada juga lagi seorang yang bernama Jeff, ya, Hughes. Jeff ini dia seorang mahasiswa yang akan lulus di bulan Mei 1984 dari satu seminari ya baptis di Texas. Waktu itu bulan Mei dia akan diwisuda. Tapi di bulan Maret dia sakit ke dokter, kemudian sesudah diperiksa oleh dokter berkata bahwa dia mengidap kanker pankreas yang sangat ganas. Saudara, saya tidak tahu kalau kita waktu itu dia masih berusia 28 tahun. Kalau seorang pemuda dengan impiannya, dengan cita-citanya sudah akan tercapai, dia kuliah, sudah akan selesai, lalu mulai akan melayani Tuhan, tiba-tiba mendapatkan kabar seperti itu, bagaimana reaksi kita, respon kita? Pasti kita bertanya-tanya. Saya juga percaya, dia juga bertanya-tanya mungkin kenapa ya hal ini bisa terjadi. Di saat usia seperti itu, dia ingin melayani Tuhan. Dia pikir dia masih muda. Bukankah muda mempunyai kekuatan, mempunyai kesempatan yang lebih banyak, mempunyai sudah sekolah, mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Bukankah hal itu hal yang baik? Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan, membiarkan dia sakit seperti itu? Kita tidak mengerti. Kemudian dia tetap mau melayani Tuhan. Dia tidak undur, meskipun dikatakan kanker ganas. Mungkin sudah tidak panjang usianya, dia tetap mau melayani Tuhan. Dia cari-cari tempat pelayanan, ke gereja mana dia akan melayani. Dikatakan ada 2 gereja menolak lamarannya untuk melayani di sana. Karena mereka tahu Jeff ini tidak lama lagi akan meninggal karena sakit kanker ganas. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah gereja Mount Nebo Baptist Church di Missouri. Dikatakan menerima dia. Menerima meskipun mereka tahu Jeff ini sudah mengidap penyakit kanker. Mungkin tidak lama lagi. Tetapi juga orang nggak tahu ya, kalau Tuhan mau melakukan mujizat, kalau Tuhan mau menyembuhkan, ya orang sakit ya akan sembuh ya. Tetapi ya mereka tetap beri kesempatan. Mereka tetap terima Jeff ini untuk melayani di gereja mereka. Dia lulus di bulan Mei, maka pada tanggal 13 Mei dikatakan Jeff ini mulai masuk menjadi gembala di gereja baptis itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ternyata memang umur Jeff itu tidak panjang. Dia masuk di bulan 13 Mei, tapi dia melayani, sesudah 3 bulan melayani, dia pada tanggal 13 Agustus 1984 dia meninggal dunia. Ya, kita mungkin pikir kenapa ya Tuhan tidak memberikan waktu lebih banyak kepada dia untuk melakukan tugas pelayanan. Seorang pemuda, seorang yang sungguh-sungguh berapi-api melayani Tuhan, tetapi seorang yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan biarkan hal itu terjadi. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang kita alami kadang menyenangkan. Kita lihat penuh berkat Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ada juga hal-hal terjadi dalam kehidupan kita yang banyak membuat kita banyak tidak mengerti mengapa hal itu terjadi di dalam hidup ini. Sehingga kita seringkali bertanya, di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu, apakah Tuhan tetap mengasihi saya sebagai anak-anaknya? Apakah Tuhan tetap ingat kepada saya? Ataukah kita mulai meragukan keberadaan Tuhan, atau meragukan akan kasih Tuhan, atau meragukan akan kuasa Tuhan? Apakah Tuhan sudah tidak sanggup menolong kita? Dia mengasihi tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jeff dikatakan seorang yang setia sampai akhir kepada Tuhan. Karena di akhir 2 minggu terakhir dari hidupnya, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap memberitakan firman, meskipun dia sudah tidak sanggup berdiri, tapi dia duduk di kursi roda memberitakan firman sampai waktunya yang terakhir. Seorang jemaatnya berkomentar seperti ini, betapa banyaknya orang-orang telah dipengaruhinya. Hidupnya yang singkat,
Kemudian pelayanannya lebih singkat 3 bulan saja di dalam satu gereja. Tapi jemaatnya berkata hidupnya telah mempengaruhi orang lain. Mungkin kita berkata waktu hidup yang begitu singkat sayang. Tapi bagi Tuhan cukup dan tidak sia-sia. Karena ada jemaat lain juga berkata tentang Jeff. Dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dia mengasihi setiap orang dan setiap orang mengasihi dia. Dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Mungkin bisa bertanya-tanya, tapi dia tidak marah kepada Tuhan karena penyakit yang dihidapnya. Ia sama sekali tidak pernah meragukan Tuhan dan kasih-Nya. Ia tentu memiliki banyak pertanyaan sebagaimana orang lain pada umumnya. Tetapi ia terus memikirkan kepentingan orang lain, jemaat Tuhan, gereja Tuhan dan keluarganya. Seorang jemaat yang lain lagi berkata, ia benar-benar seorang saksi bagi Tuhan. Imannya begitu teguh. Itulah sosok dari seorang yang bernama Jeff yang hidupnya begitu singkat. Yang tidak kita mengerti mengapa. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah kehidupan. Itu realita kehidupan kita. Masalah dan penderitaan di dalam hidup ini banyak dan beragam, bermacam-macam. Selama kita hidup, kita akan terus-menerus menghadapinya. Kalau kita mau hidup tanpa masalah, berarti hidup kita tidak di dunia. Sudah harus di surga. Baru itu hidup tanpa masalah. Selama kita hidup dalam dunia, masalah ada. Kita memulihkan diri, mau kemana? Tetap ada saja masalah, permasalahan, pergumulan, kesulitan, bahkan penderitaan dalam hidup. Mau hidup di negara yang paling maju sekalipun, ya semua sudah maju, semua sudah ya baik, tetap juga sama, ada masalah. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mulai bertanya, mengapa hidup ini penuh atau selalu ada masalah dan penderitaan? Saudara, yang pertama karena hidup kita ini di dunia, kita hidup dalam dunia yang serba tidak pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak yang kita inginkan di dunia ini seperti kekayaan, kesehatan, keselamatan, keberhasilan. Banyak hal kita kejar. Lalu pastikah hal-hal itu kita bisa dapatkan semuanya? Tidak, saudara. Apakah hal-hal yang sudah kita dapatkan pasti akan menjadi milik kita selamanya? Jawabannya juga tidak. Ada hal-hal yang ingin kita hindari seperti sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan. Pasti kita berhasil hindari? Jawabannya juga tidak, saudara. Selalu ada, karena dunia ini tidak pernah dapat memberikan kita kepastian. Kita bahkan tidak tahu pasti kapan ketidakpastian itu akan menimpa kita dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa di dunia ini ada masalah dan penderitaan? Karena kita hidup di dalam dunia yang fana, yang telah jatuh di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, John Stott berkata, kita hidup di dunia yang telah jatuh, di mana penderitaan itu adalah tanda dari keterpisahan manusia dari Allah. Ketika manusia sudah berbuat dosa, ketika manusia sudah jauh dari Allah, maka dikatakan dunia yang sudah jatuh dalam dosa yang penuh kejahatan itu mendatangkan penderitaan dalam hidup manusia, mendatangkan sakit penyakit, mendatangkan keterpisahan dan mendatangkan kematian di dalam hidup manusia. Jadi bukan Allah tidak baik, tapi karena dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia. Dan itu bukan pilihan Allah untuk kita, tapi pilihan manusia sendiri. Ketika Adam dan Hawa hidup dalam Taman Eden, Tuhan sudah beri peringatan, Tuhan berikan, sebenarnya Tuhan ciptakan mereka untuk hidup kekal, tapi mereka memilih ya melawan dan tidak percaya akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dunia ini penuh dengan penderitaan dan masalah. Dan yang ketiga, saudara, kenapa di dunia sampai saat ini tetap ada masalah dan penderitaan? Karena keterbatasan kita. Kita sebagai manusia adalah manusia yang terbatas. Yang tidak terbatas hanyalah pencipta kita, hanyalah Tuhan. Saudara, kalau kita ini maha kuasa seperti Tuhan, kalau kita ini maha tahu seperti Tuhan,
kalau kita ini maha ada seperti Tuhan, maka saya pikir kita tidak perlu takut ya dengan dunia yang penuh ketidakpastian. Kita tidak perlu takut dengan dunia yang fana, yang sementara ini, yang sudah jatuh dalam dosa yang penuh dengan kejahatan. Karena kita maha tahu, karena kita maha ada, karena kita maha kuasa, kita bisa mengontrol segala sesuatu, kita bisa mencegah hal-hal tragis atau masalah terjadi di kehidupan kita. Karena kita tidak, tetapi ternyata kita ini terbatas. Karena tidak tahu, maka kita tidak dapat mengantisipasi dan menghindari kesalahan yang akan terjadi atau hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Kemudian saudara, karena kita bukan maha ada, kita tidak bisa berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama seperti Tuhan, kita tidak bisa ya. Kita tidak berada di tempat sehingga kita tidak dapat mencegah sesuatu hal yang akan terjadi atau bahaya yang akan terjadi ya. Seperti kita di sini tiba-tiba di rumah terjadi sesuatu, kita tidak bisa hadir langsung di sana ya untuk mencegah hal itu terjadi. Kemudian karena kita tidak maha kuasa sehingga kita tidak berdaya, seringkali tidak berdaya terhadap suatu hal atau masalah yang terjadi dalam hidup ini. Seperti seorang ibu yang melihat anaknya digerogoti oleh kanker yang stadium akhir, namun tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong anaknya. Keadaan kita seperti itu ya. Mengapa? Karena kita adalah manusia yang terbatas. Karena kita terbatas, maka kita membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas. Karena kita terbatas, kita tidak berdaya, kita membutuhkan Tuhan yang maha kuasa untuk terus menopang kehidupan kita, yang terus mengasihi kita, yang terus memimpin hidup kita. Kehadiran Allah di dalam hidup kita sangatlah penting saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tetap bersandar kepada Tuhan yang mengasihi kita. Karena Tuhan kita maha hadir, Dia tidak pernah absen apapun yang kita alami dalam hidup ini. Karena Tuhan kita maha kasih, Dia pasti yang menginginkan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Meskipun keadaan dalam pandang kita bukan terbaik, tetapi yang terpenting dalam hidup, apa yang Tuhan lihat, apa yang terbaik, Dia berikan kepada kita. Kemudian Tuhan maha kuasa, artinya Dia sanggup menolong kita. Namun saudara, ada hal-hal yang tetap kita tidak mengerti dalam kehidupan ini. Contohnya dalam Lukas yang kita baca ya di pasal 13 ayat 1 sampai 5. Di sini sebenarnya di bagian firman Tuhan ini menekankan pentingnya pertobatan karena semua manusia berdosa dan sedang mengalami masalah dan penderitaan. Saudara, setiap tragedi dan penderitaan di dunia ini adalah panggilan Allah bagi semua orang untuk bertobat sebelum terlambat. Sebenarnya melalui pembicaraan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang waktu itu datang kepada Tuhan di dalam Lukas pasal 13 ini, Tuhan ingin menekankan suatu hal yang penting ya. Jangan hanya melihat apa yang dialami orang lain. Jangan hanya melihat tragis ya, soal hal yang tragis terjadi di dalam kehidupan mereka, tapi dialah hal itu memberi suatu peringatan untuk kita hidup yang benar. Kalau belum benar, bertobat. Itu sebenarnya ya inti dari pembicaraan Yesus dengan mereka. Sehingga kadang Tuhan bisa memakai tragedi, Tuhan bisa memakai penderitaan dialami oleh sesama kita menjadi suatu penggerak suara, suatu seruan untuk memanggil kita mengintrospeksi diri dan bertobat dan hidup benar sesuai kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita belum hidup seperti itu, sehingga saudara, seorang yang bernama William ya, ini seorang hamba Tuhan, William namanya ya, William ini dia berkata, kalau kita berkata saya belum mendengar panggilan Tuhan, dia berkata seharusnya kita berkata saya belum teliti mendengar suara Tuhan atau panggilan Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini melalui peristiwa yang terjadi, karena Tuhan berbicara kepada kita, tapi kita tidak mendengar. Melalui firman Tuhan setiap minggu atau dalam saat teduh kita pribadi setiap hari, Tuhan berbicara kepada kita. Tapi kadang kita sambil lalu
Baca ya baca, beribadah ya beribadah, dengar khotbah ya dengar, ya. Nanti sudah pulang tanya minggu lalu khotbah apa? Saya nggak tahu, kita masih ingat enggak ya minggu lalu ya. Nah, ini kita pulang bisa nanti lupa ya. Tadi khotbah apa ya gitu. Nah, saudara, ya seringkali itu yang terjadi. Kenapa? Kita begitu sibuk dengan kehidupan kita. Dan begitu banyak suara hiruk pikuk di sekitar kita di dunia ini. Belum lagi tambah sekarang HP ya, banyak berita-berita ya di YouTube, ya WA yang dikirim orang, enggak mari-mari, enggak selesai-selesai, berita baik, berita buruk, semua ada. Berita apa yang kita mau cari, semua ada dengan satu benda ini saja. Ya memang ini zamannya, tetapi janganlah ini begitu mempengaruhi kehidupan kita sehingga yang kita dengar suara setiap hari, suara dari YouTube, ya, berita dari WA, tapi kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan seringkali memberikan suara berteriak lebih besar supaya kita dengarkan suara Tuhan, ya. Dikatakan seorang hamba Tuhan, ya, C.S. Lewis, ya, Lewis. Ini dia ngomong apa? Allah berbisik kepada kita dalam kesenangan. Di dalam kita diberkati Tuhan, kita pasti tidak meragukan ya akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita selalu pasti tahu Tuhan bersama kita. Ya, jadi Pak Tuhan itu pakai suara kecil aja kita sudah bisa dengar karena kita alami hal yang baik. Ya, serba lancar dan berkat-berkat berbicara dalam hati nurani kita. Tetapi kadang dikatakan Tuhan berteriak kepada kita melalui penderitaan. Kita tidak dengar, maka Tuhan harus berteriak dengan suara lebih keras dan melalui penderitaan. Itulah megafonnya untuk membangunkan apa? Dunia yang tuli supaya kita mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa pembunuhan oleh Pilatus, ya, dan jatuhnya menara Siloam yang menyebabkan 18 orang meninggal ditafsirkan oleh orang waktu itu yang datang kepada Yesus. Ini mereka anggap itu sebagai hukuman Allah bagi orang-orang berdosa itu. Ya, karena mereka sangat berdosa, mereka akhirnya dibunuh ya ketika mereka mempersembahkan kurban. Kemudian karena mereka berdosa, melakukan banyak kesalahan sehingga mereka ditimpa oleh menara yang runtuh itu. Itu anggapan mereka, itu interpretasi mereka. Tapi Yesus meluruskan di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus meluruskan dan menekankan bahwa semua orang perlu bertobat agar tidak binasa. Dan bukan karena mereka yang mati mengalami musibah, dosanya lebih besar. Tuhan tidak ingin kematian orang berdosa, melainkan Tuhan inginkan pertobatan dan menawarkan kesempatan untuk memperbaharui diri dan menerima anugerahnya. Tuhan ingin kita berhenti menghakimi. Ketika melihat suatu hal tragis yang terjadi, jangan menghakimi. Jangan menganggap orang itu lebih berdosa. Belum tentu, ya, mungkin ada, tapi belum tentu semuanya seperti itu. Lebih baik fokus pada diri sendiri. Sudahkah hidupku benar? Sudahkah hidupku berkenan kepada Tuhan? Kalau belum, mari bertobat, memperbaiki supaya hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Hidup kita bisa lebih memuliakan Tuhan. Hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Walaupun hidup bagi Tuhan tidak mudah memang. Ya, yang memang seringkali ngomong lebih mudah ya daripada kita lakukan, praktekkan. Tetapi setiap perintah yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Seperti pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dikatakan oleh Paulus, oleh firman Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan kita. Pasti hari-hari kita yang Tuhan berikan juga kekuatan yang cukup untuk menghadapi hari-hari kita yang penuh tantangan dan kesulitan. Demikian juga dengan perintah Tuhan yang sulit, yang tidak mudah kita lakukan, bukan hal yang tidak mungkin kita lakukan. Pasti bisa karena ada Tuhan menolong kita. Tetapi sekarang masalahnya mau atau tidak Tuhan berikan ya kita pilihan seperti itu. Saudara, orang-orang ini katakan membawa kabar kepada Yesus
tentang orang Galilea, mereka dibunuh ya ketika memberikan persembahan, maka darah mereka tercampur dengan kurban persembahan yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan di sini bilang orang Galilea darahnya dicampur Pilatus dan darah kurban. Kalau dibunuh dekat mezbah persembahan, menurut penafsiran di dekat mezbah persembahan kan darahnya juga tercurah ya, percucuran darah itu. Jadi akhirnya tergabung ya, tercampur dengan darah kurban yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, orang sedang mengadakan ibadah lalu dibunuh oleh Pilatus karena ada yang berkata itu karena ada masalah, ada pemberontakan yang terjadi antara orang-orang Yahudi waktu itu, yang mereka yang datang dari Galilea mungkin dianggap sebagai pemberontak, lalu mereka dibunuh waktu itu di saat itu ya. Nah ini, jadi anggapan mereka menganggap orang Galilea itu mengalami nasib seperti itu karena mereka berdosa dan layak mendapat hukuman ya, karena mereka melakukan dosa yang besar. Hal ini mencerminkan manusia, kecenderungan manusia untuk menghakimi orang lain yang mengalami musibah. Banyak ya musibah yang terjadi saat ini di berbagai belahannya bumi, kemudian di Indonesia. Apakah mereka lebih jahat dari kita sehingga mereka mengalami musibah? Kalau kita hari ini belum mengalami musibah seperti mereka, pertama kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kedua, kita juga perlu introspeksi diri kita. Kalau suatu hari Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, bagaimana respon reaksi kita? Dan mereka yang alami bukan karena mereka lebih banyak dosanya dari kita. Mungkin kita juga lebih banyak dosa kita daripada mereka. Maka Tuhan ingatkan mereka. Ya, Tuhan meluruskan anggapan mereka yang salah. Tuhan menepis anggapan itu. Lalu Tuhan berkata, tidak. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Ya, jadi di sini kita lihat Tuhan berkata, Tuhan ulangi. Tuhan Yesus berkata satu perkataan yang sama di ayat 3 dan ayat 5. Tuhan ulangi, ya, tidak. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Termasuk peristiwa tentang 18 orang yang ditimpa reruntuhan dari menara dekat Siloam. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus di sini menegaskan bahwa jika orang-orang bertobat, semua akan binasa dengan cara yang sama seperti orang yang mengalami tragedi tersebut. Ini suatu peringatan yang mendesak bagi semua orang, bukan hanya mereka yang mengalami musibah. Di sini kita dapat melihat apa Tuhan menegaskan. Ya, Tuhan tidak mengaitkan musibah itu dengan dosa spesifik seseorang. Yesus sedang menegaskan bahwa musibah itu adalah suatu peringatan, bahwa bukan bukti bahwa korban itu memiliki dosa yang lebih besar dari yang lain. Allah tidak menghukum seseorang dengan musibah karena dosa spesifiknya saja, melainkan semua orang berdosa. Tuhan ingatkan mereka, semua orang berdosa dan perlu bertobat dari dosanya. Karena suatu hari kita akan menghadapi penghakiman Allah. Itu hal lebih mengerikan. Sehingga Tuhan Yesus bilang, persiapkan hidupmu saat ini. Jangan hidup hanya untuk saat ini. Persiapkan hidupmu untuk hidup yang akan datang. Karena hidup manusia terbatas di dalam dunia. Kita tidak hidup selamanya. Penderitaan ya memang ada. Tapi kalau hidup manusia terbatas di dalam dunia ini, berarti penderitaan juga seperti itu. Tidak selamanya. Ada satu hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kekekalan di dunia yang baru. Ya, di dalam kekekalan Tuhan sediakan suatu hidup yang kekal, hidup yang sudah tidak ada air mata dikatakan di dalam Wahyu, hidup yang sudah tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan, tapi adalah berkat dan anugerah Tuhan di mana kita hidup bersama Tuhan. Itu pengharapan orang percaya, itulah membuat kita sanggup menghadapi setiap tantangan dan kesulitan di dalam hidup ini. Yesus menegaskan hal ini kepada mereka. Yesus ingin kalau hidupmu belum benar, bertobatlah, hiduplah yang benar. Pertobatan adalah kesiapan menghadapi penghakiman itu. Tuhan mengingatkan di dalam catatan Lukas 13 ayat 1 sampai 5 adalah peringatan mendesak dari Yesus agar semua orang bertobat. Kenapa? Karena semua orang harus bertobat sebelum mengalami kehancuran yang sama.
Ya, kita karena apa? Kita akan menghadap pengadilan atau penghakiman Allah. Setiap orang mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, mau dengar atau tidak, tetap suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya, mempertanggungjawabkan hidup kita ini kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini arti pertobatan. Apa itu disebut pertobatan? Pertobatan adalah seseorang, dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dia berbalik dari dosa, lalu dia datang kepada Tuhan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dia ingin melepaskan dirinya dari belenggu dosa yang telah merusak hidupnya selama ini. Dia ingin melepaskan dirinya dari kehidupan berdosa. Pertobatan bukan hanya rasa penyesalan sesaat saja, tapi pertobatan di sini artinya dengan percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami suatu pola hidup, pola pikir, suatu pikiran yang benar. Kita mengalami perubahan perilaku dan karakter yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Baik apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Paulus berkata, hendaklah kita memiliki hati dan pikiran seperti Kristus. Ya, kita sebagai anak Tuhan. Pertobatan sejati melibatkan penerimaan anugerah Tuhan dan pengampunan dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita hanya bisa menerima anugerah dari Tuhan dan pengampunan dari Tuhan hanya melalui Yesus Kristus. Itu kebutuhan yang mendesak. Karena semua orang sudah berdosa dikatakan firman Tuhan. Dan siapapun akan menghadapi penghakiman Allah. Setiap manusia yang hidup dalam dunia akan menghadapi kematian. Sebab upah dosa ialah maut. Dan sesudah itu dikatakan firman Tuhan ada penghakiman. Lalu saudara, kematian bukan akhir segalanya. Kita tidak mati ya sudah habis, tidak saudara ya. Kita harus sadar kematian dan musibah terjadi di dunia yang penuh dosa. Itu adalah peringatan supaya kita mau datang kepada Tuhan untuk bertobat. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak orang begitu mementingkan, begitu banyak memfokuskan ya kehidupan masa kini yang ada di dunia, sehingga mereka lebih mementingkan kehidupan yang sementara di dunia dan mereka mengabaikan kehidupan sesudah kematian, sehingga mereka gagal mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan dan penghakimannya. Tapi sebagai orang percaya kita tidak boleh hidup seperti itu, karena kita tahu hidup di dunia ini hanya sementara. Suatu hari kita harus kembali kepada Tuhan dan memiliki hidup yang kekal, tetapi harus mempertanggungjawabkan hidup ini sesudah kita percaya Tuhan. Banyak orang seperti itu, padahal apa yang kita capai dan peroleh dalam dunia ini tidak ada satu pun yang dapat kita bawa ketika kita meninggalkan dunia. Kita butuh uang, iya. Kita butuh pekerjaan untuk penghidupan kita, iya benar. Kita perlu kerja, kita perlu berusaha. Karena hidup ini memang kita membutuhkan ya kebutuhan-kebutuhan dan kita harus kerja supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup itu. Kita ingin keberhasilan, kita ingin tubuh yang sehat, banyak hal yang kita ingin peroleh dalam hidup ini. Tapi saudara, meskipun kita memperoleh semuanya, tetapi tidak memberi jaminan pasti hidup kita lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Lalu kita pasti hidupnya tanpa masalah tidak ada. Ya, orang seperti itu. Apa yang kita miliki hari ini itu karena anugerah Tuhan. Tetapi ingat, tidak satupun bisa kita bawa pulang waktu Tuhan panggil kita. Orang yang muda, kuat, cantik, ganteng, suatu hari juga akan ya digeroti oleh usia, menjadi tua, menjadi sudah tidak seperti dulu begitu kuat, mulai sakit. Ya, dan dulu rasanya walaupun terbatas tapi masih kuat bisa melakukan segala sesuatu. Tahu-tahu dalam usia tertentu seperti kita baru sadar, oh ternyata kita lemah.
Ada saatnya kita ingin sehat selalu tapi kita sakit. Ya, ini kita alami ya di dalam hidup ini. Dan banyak hal kita lakukan, kita terbatas, tidak berdaya. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia yang fana. Tubuh kita juga fana, akan menjadi rusak. Ya, tapi ada satu pengharapan bagi orang percaya. Paulus berkata, meskipun ya tubuh kita ini semakin hari semakin rusak atau lemah, tetapi hati kita semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Iman kita kepada Tuhan, roh kita itu ya bisa kita jalin yang beri kekuatan kepada kita. Ingat satu kisah ya, seorang terkenal bernama Alexander Agung. Ya, dia tentara pintar berperang, raja Makedonia. Ya, tetapi di usia 20 tahun dia mulai menaklukkan banyak tempat-tempat sampai dia menaklukkan katanya sebagian dari sampai di Asia, sebagian India dia kuasai. Dia hebat berperang. Tetapi di usia 32 tahun dia sakit. Waktu dia sampai ke Babilonia, di sana dia nyerang, dia menguasai tempat itu. Tahu dia sakit dan dokter bilang nggak bisa sembuhkan dia. Lalu apa yang terjadi? Dia minta 3 hal kepada bawahannya. Saya tidak bisa sembuh, saya akan mati dalam usia 32 tahun. Raja, orang terkenal, berkedudukan, pintar perang. Tapi waktu datang penyakit tetap tidak berdaya. Lalu dia berkata, kalau sudah begitu ingat ya, waktu kamu antarkan jenazah saya pulang, saya minta 3 hal. Yang pertama dia katakan, saya minta dokter yang mengobati saya ini, ya menangani penyakit saya, ikut ngantar saya pulang ya di samping jenazah saya. Dia minta dokternya gitu. Kemudian mungkin dibayar mahal ya, mana ada dokter bisa gitu ya ke suatu tempat. Di sana dia minta, dia raja waktu itu, dia minta seperti itu. Kemudian kedua, dia minta bawahannya ambil uang, lempar ya, dilempar di jalan. Ya orang mau ambil ya terserah, uang yang berlaku bukan uang untuk orang mati. Ya orang Chinese kan biasa ada uang untuk orang mati, bukan uang sungguhan yang berlaku waktu itu. Kemudian yang ketiga, dia minta peti jenazahnya dilubangi 2 lubang. Dia berkata nanti tangan saya dikeluarkan. Waktu itu orang gak ngerti. Kenapa? Dia ingin ngomong 3 hal kepada orang-orang di dunia di saat itu. Ya, yang menyaksikan keberhasilan, kekuasaan, kekayaan dia miliki waktu itu. Dia ingin ngomong apa? Pertama, saya mempunyai semua ini. Kekayaan, keberhasilan, kekuasaan. Saya orang hebat dan dihormati. Tetapi dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit saya. Itu yang pertama dia mau ngomong. Yang kedua, supaya orang dunia tahu, dia berkata bahwa meskipun saya kaya mempunyai banyak uang ini, sampai dia bisa lempar uang itu di jalan ya, tapi uang tidak bisa menyelamatkan jiwaku, tidak bisa menyelamatkan nyawaku meskipun kaya. Ada orang kaya yang tidak mati? Tidak ada. Walaupun dia kayanya konglomerat ya, banyak usahanya, tapi ada yang tidak mati? Tidak ada. Sama, orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang biasa tidak pandai, bodoh juga mengalami hal yang sama ya, tidak bisa terhindar. Yang ketiga dia ingin ngomong apa? Saya memiliki segala sesuatu bagi dia, seorang yang begitu berhasil, tapi hari ini saya meninggal, saya pulang dengan tangan kosong, tidak bisa bawa apa-apa. Apa yang kita bisa bawa ketika kita berhadapan dengan Tuhan? Suatu hati yang sungguh percaya Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang mau melayani Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Saudara, ini yang bisa kita lakukan. Tuhan ingatkan kepada orang-orang yang datang kepada dia waktu itu. Kamu bertobat, jangan lihat kesalahan, anggap orang itu berdosa lebih besar dari kalian. Tapi introspeksi diri, hiduplah lebih baik, lebih benar. Kalau belum bertobat, itu sebenarnya maksudnya Tuhan. Hari ini bukan saya Tuhan berbicara kepada mereka, Tuhan berbicara kepada setiap kita yang hidup dalam dunia yang fana ini. Yang suatu hari harus kembali kepada Tuhan dan mempertanggungjawab hidup kita kepada Tuhan. Lalu kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita apa? Mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, berhenti menghakimi. Orang bilang makin gosip ya, makin digosok makin asik katanya ya, banyak orang suka ya, tapi Tuhan ingatkan jangan menghakimi ya. Kita tidak boleh menghakimi sesama ketika mereka mengalami musibah atau kesulitan, mungkin karena dosa, mungkin juga bukan ya dosa mereka. Dan fokuslah pada pertobatan diri sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, terimalah anugerah Tuhan.
Ingat Tuhan mengasihi kita, Tuhan beri kita waktu untuk memperbaiki hidup kita, untuk bertobat, untuk mengalami pengampunan. Waktu yang diberikan Tuhan adalah kesempatan yang berharga untuk bertobat dan menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Tuhan bersabar, tapi kesempatan itu tidak akan ada selamanya, akan lewat kalau kita tidak pegang kesempatan itu. 3, hidup dalam pertobatan. Artinya pertobatan bukan hanya penyesalan, tapi kita pakai kesempatan itu untuk mengubah cara hidup yang lebih baik, meninggalkan dosa dan hidup, dan kita harus meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran dan kasih. Seperti Matius 3 ayat 8, Yohanes Pembaptis berkata kepada orang Yahudi waktu itu, kalau kalian bilang kalian percaya Allah, kalian bertobat, jadi hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita orang yang sudah percaya Tuhan, kita sudah bertobat. Kenapa masih diberitakan berita ini bertobat atau binasa? Tapi Tuhan ingatkan kita, kalau sudah bertobat, hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Berikanlah hidup yang baik seperti Kristus ingin kita hidup di dunia ini. Saudara, ini yang penting karena ini lanjutan dari bagian firman Tuhan ini. Ada satu perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ada satu peristiwa di ayat 6 sampai 9 tentang pohon ara yang tidak berbuah. Sebenarnya satu perikop itu yang harus nanti kita bulan depan akan di sini akan dibahas itu. Melalui hal itu ingatkan kita, hasilkan buah di dalam hidupmu kalau engkau adalah orang yang sudah percaya dan bertobat kepada Tuhan. Setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus harus menghasilkan buah di dalam hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Karena tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah untuk memuliakan Tuhan. Hal ini tidak boleh kita lupa. Dan yang terakhir dikatakan, kalau sudah kita lakukan, persiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Ini adalah hal yang pasti meskipun belum terjadi. Mungkin kita tunggu, kok lama ya Tuhan bilang mau datang kembali menjemput kita, kok belum Kalau belum berarti ada tugas yang belum kita selesaikan. Kita harus selesaikan dan hidup bersaksi bagi Tuhan. Sehingga nanti sudah tiba waktunya Tuhan akan datang kembali. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang beribadah melayani Tuhan dan setia, ada upah. Ada upah bagi orang yang melayani Tuhan. Orang yang setia sampai akhir, ada upah, ada mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang seperti itu. Tapi ada penghakiman menunggu kita ketika Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus terus-menerus mengalami pembaharuan hidup agar kita siap menghadap Tuhan saat Tuhan kembali nanti. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan tetap berbicara kepada setiap kami, karena Tuhan mengasihi kami. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan ingin kita hidup lebih benar, lebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, jikalau saat ini hidup kami belum berkenan kepada Tuhan, ampuni kami, biarlah kami mau dengan pertolongan Tuhan mengintrospeksi diri dan memperbaiki kehidupan kami, hidup lebih dapat memuliakan nama-Mu. Kami berdoa, berikan kesetiaan kepada kami di dalam ibadah, di dalam melayani Tuhan, di dalam bersaksi bagi Tuhan melalui kehidupan kami. Berkati jemaat yang ada di tempat ini dan berkati setiap hamba-hamba-Mu dan setiap yang melayani Tuhan, supaya mereka juga diberkati Tuhan, hidup memuliakan nama-Mu. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berdoa syafaat untuk beberapa hal. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat GKI Lyon secara keseluruhan dan juga khusus untuk GKI Lyon Rungkut, supaya setiap jemaat bertumbuh dalam iman dan setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi untuk Tuhan. Dan yang kedua, kita juga akan berdoa bersama untuk negara dan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu. Kami khususnya menyerahkan GKI Lyon,
Rungkut dan GKI Lyon secara keseluruhan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong setiap majelis yang ada, hamba Tuhan yang ada, pengurus yang ada, dan juga aktivis dan jemaat yang ada, supaya kami semua bersandar kepada kasih dan kekuatan dari Tuhan untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan, supaya kami dapat memiliki suatu kehidupan yang terus bertumbuh, semakin dekat, semakin mengenal Tuhan, semakin takut akan Tuhan, dan semakin mengasihi dan setia kepada Tuhan. Tuhan beri kebangunan kepada setiap kami. Tuhan tolong kami supaya dalam keadaan situasi apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap setia mengikuti Tuhan sampai akhir. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa ini. Tuhan tolong, Tuhan berbelas kasihan kepada negara dan bangsa ini, supaya lebih banyak orang-orang dapat percaya kepada Tuhan melalui kesaksian jemaat-Mu, melalui kesaksian gereja orang Kristen, sehingga dapat memenangkan lebih banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami menjadikan untuk aparat pemerintah, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, yang sungguh mengasihi negara dan bangsa ini, dan dapat memerintah dengan bijaksana, dengan penuh keadilan dan hidup bersih. Kami berdoa untuk ke depan bangsa ini, Tuhan topan, Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya sepanjang abad kita mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk dapat menjadi pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita. Sesaat lagi kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan pada minggu ini dijalankan 2 kantong, yang satu persembahan rutin, dan yang kedua adalah persembahan untuk misi. Mari dengan hati bersyukur kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup. Jangan ragukan kuasa dan kesetiaannya. Dia selalu pegang dan tuntun langkah kita. Mari berjalan dengan Tuhan dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Hanya bersama Tuhan kita berkemenangan. Denganmu Tuhan. Hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
pernah ku ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja di dalam hidup kami Tuhan. Mari kita pujikan sekali lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Mari kita panggil berdiri. Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami mau berjalan dengan-Mu Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang selalu menyertai dan berlimpah di dalam kehidupan kami. Kau sediakan pelangi Tuhan sehabis hujan dan badai yang menerpa di dalam kehidupan kami. Begitu indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Sekian lama Kau menanti kami untuk dapat kembali kepada-Mu. Dan Kau menjadikan kami pewaris kerajaan-Mu melalui salib Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang besar, Tuhan yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu. Kami yakin dan percaya akan hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, hingga sampai akhirnya Kau berikan kemuliaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kini persembahan yang sudah terkumpul ini Tuhan, kiranya Kau berkenan menyucikan dan melayakkannya, sehingga persembahan ini boleh menjadi alat untuk mendukung pekerjaan-Mu. Berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan kepada para pengurus di tempat ini Tuhan, sehingga persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa dan syukur kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan ketahuilah bahwa kasih setia Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya akan selalu mengiring hidup kita. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya akan membimbing hidupmu, menuntun hidup kita sekalian untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang hidup baru, hidup di dalam pertobatan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.